Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wartiah selaku Kepala Sekolah TK Pertiwi 2 PGRI Desa Sitiadi, yang saya hormati rekan guru peserta diseminasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Perkenalkan, saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat adalah penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wartiah, SPD AUD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kepada CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen yang hari ini akan memaparkan diseminasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah, yaitu Ibu Inanatul Hasanah dari TK Pertiwi 2 PGRI Desa Sitiadi. Harapan kami selaku Kepala Sekolah di TK Pertiwi 2 PGRI Desa Sitiadi, semoga budaya positif ini tidak hanya terlaksana di sekolah saja, namun tertanam pada anak-anak didik kita, baik itu di lembaga sekolah maupun di lingkungan rumah atau dimanapun anak-anak didik kita berada. Dan harapannya kami hanya sekian, kami juga tidak bisa bicara banyak sambutannya, itu hanya harapan saya, dan semoga harapan ini juga menjadi harapan yang sangat baik dan terlaksana selamanya sampai anak itu dewasa nanti. Dari kami cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wartiah SPD AUD atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Inanatul Hasanah SPD SI. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Oke, alhamdulillah. Perkenankanlah saya di sini akan memaparkan tentang diseminasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah. Nah, dalam pendidikan guru penggerak, kami sudah mempelajari di modul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, modul yang 1.4 ini tentang budaya positif. Apa itu budaya positif, Ibu-ibu? Kebiasaan baik. Pembiasaan baik. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ada perubahan paradigma pendidikan yang kita berkiblatnya itu ke Bapak pendidikan kita. Bapak siapa? Kiai Hajar Dewantara. Nah, menurut Bapak Kiai Hajar Dewantara, pendidikan itu
menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya. Karena apa, Ibu-ibu? Karena apa? Kita tidak bisa memperbaiki dasarnya. Karena apa? Siswa itu pada dasarnya sudah memiliki sifat bawaan seperti itu. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan nanti, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Lanjut. Nah, kita ambil contoh nih dari perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Nah, diibaratkan itu petani itu sebagai pendidik itu seorang petani. Petani itu biasanya nanam apa, Ibu? Ada padi, jagung, sayur-sayuran seperti itu. Nah, yang ini dalam hal ini yang menanam padi misalnya ya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Akan tetapi apa, Ibu-ibu? Petani itu bisa enggak merubah, tadi nanamnya padi, bisa enggak merubah jadi jagung? Tidak. Misalnya nanam jagung jadi padi? Tidak bisa, karena sebuah padi ya tetap kita tumbuhkan menjadi padi yang subur. Kalau jagung ya jagung yang subur, seperti itu. Lanjut. Nah, nih apa itu budaya positif? Nah, lanjut. Nah, budaya positif apa, Ibu-ibu tadi? Bu Hilna apa tadi? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik ya. Nah, budaya positif adalah lingkungan atau atmosfer yang diciptakan oleh nilai-nilai, norma dan praktik yang mendukung kesejahteraan, pertumbuhan dan hubungan yang sehat di dalam suatu komunitas atau organisasi. Jadi budaya positif itu ada di organisasi, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa di semua organisasi. Itu harus kita budayakan budaya positif. Nah, karena kita sebagai pendidik berarti budaya positif yang ada di sekolah seperti itu. Nah, budaya positif dalam pendidikan atau di sekolah merujuk pada lingkungan belajar yang aman, inklusif dan mendukung, di mana semua siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar serta memberdayakan siswa serta staf untuk mencapai potensi terbaik mereka. Jadi tidak hanya murid-muridnya, tapi juga gurunya yang berbudaya positif seperti itu. Nah, peran kita sebagai guru yaitu menciptakan suatu lingkungan belajar yang positif, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya yang positif seperti itu. Nah, budaya positif di sekolah dapat tercipta dengan apa? Ya, dengan menerapkan konsep inti dari disiplin positif itu sendiri yang terdiri budaya positif itu sendiri yang terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, bisa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut, Mbak. Nah, budaya positif itu tadi apa saja, Bu? Ibu-ibu? Iya, kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia, disiplin positif dan nilai kebajikan,
teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan penghargaan, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi dan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia apa saja itu ibu-ibu? Kesenangan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, bertahan hidup. Ini kita sudah terpenuhi apa belum ya kelima-limanya ini? Kadang kurang kasih sayang. Ya. Kalau untuk siswa-siswa kita bagaimana ya? Untuk bertahan hidup berarti kita ke siswa kita bagaimana? Bertahan hidup berarti meliputi apa sih? Biar hidup berarti makanan, terus minuman, terus apa lagi? Sandang, pangan, seperti itu. Berarti kalau kita ke murid-murid kita, ke siswa kita, berarti kita memberi kesempatan mereka untuk apa ya? Mungkin di sini sudah terbiasa nggih untuk membawa bekal seperti itu, mencukupi di dalam kelas itu menyediakan minuman seperti itu untuk mencukupi kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, untuk penguasaan apa yang dapat kita lakukan yaitu memberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Jadi anak-anak itu diberi kebebasan. Guru itu tidak mengekang ya. Terus untuk yang selanjutnya tentang kesenangan. Guru harus mampu menciptakan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Terus untuk kebebasan, memberi kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar kebebasan dari siswa kita, kita mungkin nanti bisa membuat ragam main yang berbeda-beda. Oke, siswanya Bapak Ibu semuanya ada yang satu tipe? Tidak ya? Ada yang ada yang suka gerak-gerak terus, terus ada yang suka apa lagi? Baca, ada yang suka menulis, ada yang menggambar. Nah, kita itu memberikan banyak pilihan untuk murid kita untuk beraktivitas. Terus kemudian untuk kebutuhan yang terakhir tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sebagai guru harus dapat menerima murid sesuai kodratnya. Guru juga harus bisa menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi dengan murid kita seperti itu ya. Lanjut. Nah, studi kasus nih. Ada ini namanya Ibu Ambar. Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, kalau menurut Bapak Ibu guru semua, apa saja kemungkinan kebutuhan dasar yang berusaha Doni penuhi? Tadi kan kebutuhan dasar ada apa saja? Ada 5 kan? Bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, ini Doni itu tadi suka meminta bekal teman-temannya. Kira-kira Doni itu pingin seperti apa sih? Kebutuhannya itu apa sih yang belum terpenuhi? Kira-kira apa Ibu? Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Terus kasih sayang, kebebasan. Bertahan hidupnya karena apa Ibu? Karena tidak bawa bekal. Mungkin saja dia itu lapar, tidak bawa bekal, jadi meminta bekal makan sama temannya. Terus tadi yang kasih sayang, ya kasih sayang karena apa?
Oh iya, minta diperhatikan ya, dengan dia minta bekal sama temannya. Jadi teman-temannya itu perhatian dengan dia seperti itu. Terus apa lagi? Kebebasan tadi apa? Karena apa ya? Bosan ya, mungkin Doni itu bawa bekal tapi bekalnya sama, jadinya dia bosan, ingin mencoba punya temannya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, coba ini sudah dua-dua gitu duduknya. Iya, ada yang berdua boleh ke sini. Nah, oke, ini kegiatannya cobalah buka. Nah, satu orang itu memikirkan apa, memegang sesuatu yang dia sukai, yang sangat berharga sama dia, sama yang mengepal ya. Terus yang satunya minta apa, berusaha untuk membuka kepalan tangan dari temannya yang satunya ya. Berarti kalau misalnya menggenggam sesuatu yang berharga, boleh apa tidak diminta? Tidak. Ya, coba yuk. Satunya berarti mencoba untuk membuka, boleh dengan apa ya, di apalah kayak gitu. Berarti kan ada yang memaksa apa ya, terserah seperti itu ya. Coba ya, kita beri waktu berapa ya? Ya, nanti sampai di angka 12. Mana detikannya itu nggak ada. Ya, sampai di angka 6. Yuk. 1, 2, 3. Coba, ada yang berusaha sekuat tenaga untuk membuka? Oke, cukup. Ada yang berusaha, ada yang bisa berhasil membuka temannya? Tidak. Kenapa kira-kira? Tidak boleh. Ya, terus apalagi? Yang satunya mempertahankan, yang satunya mencoba. Tapi kalau misalnya yang menggenggam itu kencang terus tidak ada lah terbuka kayak gitu dari hatinya, kira-kira bisa terbuka enggak? Berarti tidak ya. Nah, itu nanti kita akan belajar tentang motivasi intrinsik yang berasal dari dalam hatinya ya. Lanjut Mbak. Nah, dipaksa dulu nanti terbiasa. Apakah Bapak Ibu setuju? Tadi memaksa? Dipaksa dulu lalu terbiasa. Kalau di kehidupan keluarga iya. Iya, kalau di kehidupan keluarga iya. Kalau untuk murid kita tidak. Iya, oke, lanjut. Nah, paksaan itu. Nah, itu perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu ya, terus kemerdekaan berekspresi dan potensi anak akan menjadi terbatas karena kita memaksa untuk melakukan satu hal seperti itu. Terus akan hilang ketertarikan atau antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Nah, jadi sebagai guru kita tidak seharusnya memaksa murid-murid kita. Lanjut. Nah, karena kita itu kurikulumnya merdeka ya, merdeka belajar, merdeka bermain ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kenapa, Bu? Oh, anak itu merdeka, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. nah, betul. Berarti anak itu diberi kebebasan, tapi kebebasan itu harus kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang berasal dari dalam diri anak itu. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Seperti tadi, kalau kita itu tidak ada keinginan untuk membuka, ya kita tangan ini tidak akan terbuka. Atau misalnya kita bisa membuka, tapi yang lainnya bisa, misalnya nanti diiming-imingi sesuatu seperti itu
berarti nanti berasalnya motivasi eksternal seperti itu. Nah, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri, untuk membuka atau menutup seperti itu, ya. Oke, lanjut. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu tadi ya, disiplin kan kita dikasih kemerdekaan. Nah, tapi kemerdekaan itu kemerdekaan yang apa? Kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, itu disiplin positif. Nah, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam hal ini kita itu berpacunya ke apa ini? Profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa nyanyiannya? Coba 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, Bapak Ibu hebat semuanya. Oke. Nah, kita sebagai seorang pendidik, bagaimana caranya itu harus berkiblatnya ke profil pelajar Pancasila. Oke, silahkan masuk. Nah, lanjut. Selanjutnya. Nah, sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar ya di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apa ya? Coba Mbak Wiji, Bu Wiji, ketika Bu Wiji datang tepat waktu, apa yang mendasarinya? Apa karena ingin dipuji? Iya, kadang. Oh, kadang. Apa karena apa lagi? Coba. Saya ingin tahu. Mencontohkan anak untuk datang lebih awal. Oh iya, untuk mencontohkan anak untuk datang lebih awal. Hebat. Untuk siapa lagi ya? Bu Tes. Datang tepat waktu. Karena apa? Karena peraturannya seperti itu. Karena aturannya ya, berarti karena aturannya seperti itu, berarti aku harus seperti itu ya. Terus apalagi ada yang lain? Tanggung jawab. Oke, lanjut Mbak. Oke, berarti tadi ada yang karena ingin mencontohkan, menjadi contoh, berarti itu berasalnya dari intrinsik. Terus kalau misalnya tadi karena aturan, itu apa? Intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Nah, ya, levelnya itu ada 3 level motivasi. Level 1 menghindari rasa sakit atau hukuman. Berarti tadi misalnya ada aturan, berarti kan ada hukumannya mungkin ya. Seperti itu. Nah, menghasilkan emosi yang negatif sayangnya kalau seperti itu ya, merasa bersalah dan nanti akan merasa rendah diri. Nah, untuk level 2 menginginkan pujian, Bu Wiji sergap seperti itu ya, berarti itu menginginkan pujian atau hadiah. Nah, dekat dengan rasa kecewa. Nah, kenapa kalau kita tidak dipuji nanti kecewa seperti itu? Hindari iming-iming atau janji. Terus level yang terakhir, level 3 yaitu menghargai diri. Seperti tadi Bu Wiji, apa ya, memberi contoh seperti itu ya, ingin menjadi contoh untuk murid-murid saya seperti itu tadi katanya ya. Nah, kalau untuk level 3 ini fokus pada nilai yang diyakininya. Dari level 1, level 2, level 3, mana yang ekstrinsik dan mana yang intrinsik? Ekstrinsik level 1 dan 2. Terus kalau motivasi intrinsiknya adalah level ketiga ya. Semoga Bapak Ibu guru semuanya ya datang ke sekolah karena motivasi intrinsik
Yang nomor 3 itu menghargai diri sendiri. Lanjut. Nah, untuk refleksi, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tersebut, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu guru semua di sekolah? Apa? Tadi karena hadiah, terus apa karena murid itu melakukan sesuatu karena diri sendiri? Level 1, level 2, atau level 3? Boleh diulangi lagi ke sana lagi? Kira-kira dari 3 level itu untuk murid-murid kita berada di level mana? 3. Level 3. Berarti hebat. Alhamdulillah. Kalau mungkin untuk murid-murid kami masih diiming-imingi ya, Bu. Iya, level 2 karena menginginkan ujian atau hadiah. Karena biasanya anak itu mau mengerjakan ketika dikasih tadi stiker bintang, kasih hadiah seperti itu. Nah, pujian ya, jelas ya, ya kayak. Nah, lanjut. Nah, kita mau memilih hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, lanjut, Mbak. Nah, dari nomor 1 coba dari buat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Oke, nomor 2. Katanya hukuman. Oke, nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mbak, Bu Jaus? Konsekuensi. Oke, nomor 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Oke. Nanti kita itu ya, koreksi ya. Nomor 5. Menggantikan kertas. Ya, Pak Tado. Pak Tado. Tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, nomor 6. Bu Hirna. Hukuman. Oke, nomor 7. Murid diminta bertelanjang kaki. Telanjang kaki Karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi. Oke, nomor 8. Hukuman. Berdiri di depan kelas ya sambil mengangkat satu kaki, hukuman. Oke, nomor 9. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terakhir bareng-bareng. Nomor 10. Hilangkan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke, kita lanjut. Jawabannya seperti itu. Siapa yang betul? Ya. Kenapa nomor 1 itu konsekuensi, Ibu-ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Iya, hukuman itu cenderung ke fisik. Kalau konsekuensi itu nanti dia itu ada pelajaran yang akan diambil dari yang dilakukan. Itu menulis saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin dia nanti jadi pandai jadinya menulisnya seperti itu. Ya. Untuk nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Setuju apa tidak? Setuju. Lanjut. Nah, studi kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Karena itu termasuk
hukuman. Termasuk hukuman. Efeknya apa hukuman itu? Percaya diri anak akan Percaya diri anak akan turun. Nggih. Terus menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa? Ya tadi ya. Karena apa? Mencederai perasaan dari Iva ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada video tentang hukuman. Tentang siswa yang terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Refreshing. Coba Dani, langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Boleh sambil dinikmati minumannya. Hidangannya. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang ngajarkan dia lagi. Pasti tahu akibatnya. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Keesokan harinya. Kamu nggak apa-apa, ada yang luka? Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Udah, lain kali kalau racingnya hati-hati ya, jangan nantinya licin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku mas semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya.
Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa. Bapak masih kuat kok. Tadi sial aja kepleset. Beneran nih, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Masuk kelas lagi, terlambat lagi. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Astagfirullah. Kamu bawa mana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Sepatunya gantian, Bu. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Ngandel. Iya. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa dek? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, tadi hati-hati dek. Nanti diobati. Ya Kak, ini nanti Arma obatin. Udah, kakak berangkat dulu ya dek. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum.
Iya deh, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah, tetap jalan. Oke, Bapak Ibu, ini cerita tentang hukumannya. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Sedih ya. Iya, saya juga sedih. Sebagai guru kita berarti harus bagaimana ya? Mendengarkan alasannya anak. Iya, kita tidak tahu ya anak itu melakukan sesuatu itu pasti semua kan ada alasannya seperti itu. Kita sebagai guru harus mencari tahu alasannya seperti itu. Oke. Nah, dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Murid tidak diajak berdiskusi ya, tadi hukuman. Dalam pemecahan masalah hanya guru yang menentukan. Tadi guru yang langsung memberi hukuman. Akhirnya murid tidak belajar makna dibalik tanggung jawab. Nah, 3 faktor untuk menciptakan kondisi positif menurut Dian Goosen. 55% itu bahasa tubuh, 35% pemilihan kata. Kita harus bahasa tubuhnya kita ke anak ya, gesturnya harus bagaimana, terus pemilihan katanya juga harus yang baik. Terus yang terakhir yang 10% itu pemilihan kata. Oh ya, yang 35% intonasi suara. Oke, lanjut Mbak. Nah, kesepakatan kelas ya, nanti itu akan menghasilkan konsekuensi, bukan hukuman. Di sini semua sudah membentuk kesepakatan kelas gitu? Sudah masing-masing. Dari konsekuensi itu anak akan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Nah, murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Guru memiliki peran mengontrol atau mengingatkan atas kesepakatan yang telah dibuat. Berarti intinya apa Ibu-ibu? Kesepakatan kelas itu dibuat guru sendiri atau dibuat bersama-sama. Berarti dibuat bersama-sama. Konsekuensinya juga disepakati bersama-sama. Lanjut. Nah, penghargaan. Setuju apa tidak Bu Ibu? Setuju dengan adanya penghargaan? Setuju? Kurang setuju. Ada yang setuju, ada yang kurang setuju. Nah, dampak dari penghargaan itu ternyata banyak sekali Ibu-ibu. Yang pertama, penghargaan menimbulkan rasa kecewa. Kenapa kecewa? Karena iya, kalau yang itu yang dapat penghargaan, dapat ranking itu senang, tapi yang tidak dapat kan ada rasa kecewa. Terus penghargaan merusak hubungan. Benar nggak? Betul. Kenapa? Satu terima, satu tidak, pasti iri. Iya, jadinya hubungan kamu dapat, aku nggak dapat, seperti itu. Jadi hubungannya jadi rusak. Terus penghargaan menghukum. Kenapa menghukum ya? Tahu nggak? Ada yang tahu? Penghargaan menghukum. Istilahnya seperti kalau penghargaan ya, mungkin yang dapat ranking itu senang, tapi bagi yang tidak itu sebagai hukuman. Mungkin dari pihak orang tuanya itu menginginkan dia berprestasi, tapi dia itu tidak dapat berprestasi, jadi penghargaan itu bagi siswa tersebut jadi hukuman bagi dia. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas
Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi ketepatan. Lanjut. Nah, penghargaan kita hilangkan dulu, tapi kita menuju ke apresiasi. Lanjut. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Misalnya satu siswa, ya, kamu hebat, seperti itu. Terus beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, tapi bergantian. Terus beri pengakuan secara konsisten. Setelah fokus pada proses, jangan fokusnya pada hasil saja. Lanjut. Nah, peraturan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan. Oke, lanjut. Syarat keyakinan kelas. Yang pertama, kita harus melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, meyakinkan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Yang ketiga, menggunakan kalimatnya yang positif. Misalnya, tidak boleh biasanya tidak boleh datang terlambat. Kita gunakan kata-kata yang positif jadi apa? Hadir tepat waktu. Hebat. Yang keempat, dapat diterapkan di lingkungan kelas atau nanti itu logis keyakinan kelasnya. Terus perlu dilakukan koreksi dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Jadi keyakinan yang kelas tahun lalu tidak relevan dengan keyakinan tahun sekarang. Jadi harus kita koreksi dari waktu ke waktu. Lanjut. Posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Ada itu, coba Bu. Minareng. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Malas sekali ya kamu jadi anak. Pemalas. Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Kenapa kamu mau lawan ibu? Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Wah, biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum Nah, biasanya lanjut berbicara ke dengan selanjutnya. Nah, penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu apa berarti, Bu? Kata-kata. Kata-katanya itu berarti yang menyakiti, ya, perasaan. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Seperti itu biasanya sambil nunjuk ya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Tadi itu dari Naren kan, kenapa Bu? Kenapa saya harus keliling lapangan? Malah nanya lagi seperti itu. Berarti kalau penghukum itu tidak ada diskusi juga, ya. Nah, hasilnya kalau kita jadi seorang penghukum, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Lanjut. Pembuat rasa bersalah. Naren lagi. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu
kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Nanti Ibu tidak bisa disangka membina ibu tidak kamu. bisa-bisa bina kamu. Duh, gimana ini? Gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Duh, Kamu Gusti. suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Kamu nggak Terus, kasihan? sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, lanjut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan suara lembut, naren, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, hasil dari posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, nanti murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lanjut. Sekarang posisi kontrol guru sebagai teman. Nih, kita sebagai guru TK ya, biasa mungkin banyak yang menerapkan ini. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari Seperti yang itu. kencang. Yang Kok boleh terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Nah, lanjut aja Bu. Lalu ini. Nah, itu tadi ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti hati muridnya, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi, bujukan-bujukan. Biasanya kita sebagai anak TK itu, guru TK, guru PAUD ya, suka menggunakan posisi ini. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, contohnya ini. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Nah, hanya saja pasti ada sisi negatifnya, yaitu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Misalnya guru tersebut itu tidak ada di sekolah, adanya guru yang lain, maka akan sama guru yang lain itu tidak patuh, hanya patuhnya dengan guru yang tadi yang dianggap sebagai temannya. Lanjut. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ya, yang itu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Lanjut, Mbak.
Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan. Peraturannya apa? Dan konsekuensinya apa? Nah, peraturan yang diajukan pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu kesepakatan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Namun, guru belum membantu murid untuk mengatasi masalahnya. Seperti itu. Yang terakhir, manajer. Ini posisi yang terakhir. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya Ada akan coba pertanyaan memberikan seperti lupa itu. menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Lanjut. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, posisi sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Tadi ya, kalau pemantau itu belum sampai ke solusinya. Kalau manajer, kita bimbing murid kita untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kata-kata yang dikeluarkan biasanya ada yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti ada perbaikannya. Membimbing siswa untuk memperbaiki kelakuannya, seperti itu. Nah, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Lanjut. Nah, restitusi. Apa itu restitusi, ibu-ibu? Di sini restitusi pemecahan masalah. Berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Langkah-langkah restitusi: ciptakan suasana yang positif di dalam kelas, ajak murid untuk berpikir dan dari kesalahannya, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi yang terbaik. Lanjut. Nah, ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah,
Segitiga restitusi adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dian Goosen sebagai bagian dari pendekatan disiplin yang berfokus pada pemulihan, bukan penghukuman. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah utama, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Ini penerapan segitiga restitusi dari langkah-langkahnya ya. Nanti ibu-ibu bisa menganalisisnya. Sudah lama nggak ketemu sekarang? Kenapa hari ini ada di sini? Nah, ini menstabilkan identitas. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah Menerima apabila ada yang identitas. Bapak seperti itu. Menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Validasi tindakan yang salah. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah mempertahankan harga diri itu Nah, itu sesuatu yang makanya. penting. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun Menanyakan ada keyakinan keyakinan. yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Menjadi kita marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, stop. Lanjut. Nah, ini kemarin praktek restitusi, segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini ada anak yang datang terlambat jam 8 lebih. Nah, langkah yang dilakukan yaitu apa? Yang pertama, ya, mempraktekkan segitiga restitusi itu untuk apa? Untuk memulihkan anak, biar supaya anak itu tidak terlambat lagi, tapi tidak dengan cara melukai hatinya, seperti itu. Biar nanti anak itu timbul kesadaran dari dirinya tentang keyakinan kelasnya, bahwa kalau sebagai seorang siswa itu harus mematuhi aturan, bukan mematuhi kesepakatan yang sudah dilakukan, seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, segitiga restitusi ada menanyakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, menjaga murid agar tidak merasa terpuruk dalam perasaan bersalah, membantu mereka memahami bahwa membuat kesalahan itu normal atau wajar.
Memahami kebutuhan dan alasan murid melakukan perilaku tersebut itu untuk validasi tindakan yang salah dan untuk menanyakan keyakinan menuntun murid-murid memasuki kesadaran moralnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas dukungan dari ibu-ibu semua, bapak ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya dari awal sampai akhir. Iya, ada pertanyaan? Cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, demikian pemaparan materi dari Bu Siti Inganatul Hasanah terkait membangun budaya positif di sekolah. Meningkat ke acara keempat atau acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam memandu acara pada siang hari ini terdapat banyak salah kata dan salah perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.